Halo para warga isekai. Nah, sekarang kita balik lagi nih buat ngebahas pahlawan pelahap naga. Bagi kamu yang bingung dan tertarik dengan kisah ini, bisa tuh nantinya nonton lewat playlist kita, Pahlawan Pelahap Naga. Dan bagi kamu yang udah setia dengan obrolan isekai, terima kasih banget. Sekarang udah waktunya nih kita masuk ke alur cerita Pahlawan Pelahap Naga part 3. Zephyr yang udah regresi ke masa lalu setelah melawan Dewa Iblis Tartaros tentu saja tidak hidup dengan mudah. Dia sudah menjadi budak di tambang kemudian sekarang menjadi hunter kelas bawah. Dia sempat dicurigai oleh Sahaku, salah satu pihak kuil cahaya yang mencurigai Zephyr adalah pemuja Demon God. Ya, Sahaku babak belur di tangan Zephyr. Atasan Sahaku yaitu Ned sangat marah karena anak buahnya babak belur. Ned bahkan memberikan Sahaku item dari pemuja Demon God untuk membalas Zephyr. Zephyr tentu saja tidak datang tanpa persiapan. Suatu malam, Zephyr sudah masuk ke dalam lab kuil cahaya. Dia menggunakan berbagai hal di sana untuk membuat sebuah racun. Biasanya, racun sederhana memang digunakan toh untuk mencelakai orang. Tapi di tangan Zephyr, dia bisa menggunakan racun ke arah yang lebih baik. Dengan pengetahuan ahli racun di timnya di masa lalu, Zephyr bisa menggunakan racun untuk memperkuat tubuhnya. Sekarang dia berada di kamar Anna atau si White Rose. Zephyr akan menggunakan racun untuk mengupgrade kekuatannya. Zephyr menggunakan sebuah balok kayu kemudian diubah menjadi sebuah jarum akupuntur. Satu demi satu jarum yang sudah dilumuri racun ditusukkan ke tubuhnya. Jelas Zephyr merasakan kesakitan hingga Anna yang melihatnya terkejut. Zephyr melarang Anna mengganggu karena Anna punya satu tugas penting. Sekarang dia melakukan meditasi untuk mengendalikan racun yang ada di tubuhnya. Dendam pada Tartaros jadi kompas tuh yang membuat Zephyr berhasil mengendalikan racun di tubuhnya. Sekarang tinggal satu langkah. Zephyr menyuruh Anna menancapkan jarum terakhirnya. Anna yang masih ragu tidak punya pilihan lain di sana dan langsung menancapkannya di titik kepala Zephyr. Nah, di tempat lain, kekacauan ternyata juga tengah terjadi. Sebuah regu hunter kuil cahaya diserang oleh monster burung yang menyerang dengan membabi buta. Cuma satu orang yang selamat dari regu tersebut, tapi untung saja sebelum hunter ini dimukbang para monster, Zephyr langsung sudah tiba di sana. Zephyr yang udah upgrade body kayak motor balap, itu langsung keretek-keretek monster burung yang ada di sana. Monster ini selesai termasuk bounce monsternya itu kurang dari 5 menit. Mas Sigma ini udah sampai di kekuatan yang dia inginkan sekarang. Ya, di tempat lain, NPC yang namanya Sahaku udah siap juga. Pria so keras ini nungguin momen buat balas dendam kepada Zephyr. Keesokan harinya, di tempat tersembunyi di paroki ketiga kuil cahaya, kapten penyidik orang sesat, yaitu Matthias Grimmer dan juga ketua kesatria kuil cahaya, Lucius Giornetti, mereka berdua membicarakan Zephyr, pria yang naik daun dari tambang menjadi hunter yang membasmi monster dalam hitungan menit. Mereka berdua itu sudah menebak kalau Zephyr terobsesi masuk ke dalam tim raid Lucius bulan depan. Hal itu mencurigakan dan Matthias bilang Zephyr kemungkinan besar adalah pemuja Demon God. Lucius ternyata tertawa dan menganggap Zephyr sepele karena Lucius akan menyelesaikan raid tersebut sekaligus membasmi pemuja Demon God di sana. Lucius sudah bersiap dengan membeli dua item termahal di dunia, Spear of Brilliant dan juga Wing Shield of Nikael. Tidak main-main, Lucius itu menghabiskan sepertiga kekayaannya cuma untuk dua senjata tersebut. Matthias itu sampai menganga karena dia bisa melihat item yang harusnya cuma ada di dalam buku sejarah. Lalu bagaimana dengan Zephyr sekarang? Ya, Zephyr sudah selesai dengan upgrade tubuhnya dan terus berkomunikasi dengan Anna. Hari ini Anna membawa sebuah cincin untuk Zephyr. Anna sangat tertarik dengan Zephyr, bukan cuma karena Zephyr adalah tempatnya mendapat monster berkualitas, tapi juga Anna menebak kalau Zephyr adalah bagian dari Assassin Guild Persephone. Guild ini harusnya sudah tersapu dari sejarah, tapi melihat Zephyr bisa menggunakan kemampuan mereka, yaitu menggunakan racun untuk lebih kuat, Anna cuma bisa memikirkan satu hal, yaitu Zephyr adalah member dari Guild Persephone. Anggapan Anna ini tentu saja tidak masalah bagi Zephyr, karena jika kabar kalau Zephyr menggunakan racun seperti Guild Persephone, Zephyr akan lebih cepat bertemu dengan Fade, salah satu anggota timnya di masa lalu yang berperan penting dalam melawan pasukan iblis.
Setelah Xavier membuat heboh seluruh timnya dengan hubungannya bersama Anna, seseorang mengetuk pintu kamar mereka. Di sana ada sebuah surat tugas bagi tim Xavier. Tapi Xavier tahu itu dari siapa dan dia tidak akan melibatkan teman-temannya dan akan pergi sendirian. Xavier bergegas ke suatu tempat sambil memikirkan apa yang akan terjadi sebulan mendatang. Pihak Kuil akan melakukan raid di dungeon kerajaan kuno Medea. Dungeon ini dikenal sebagai salah satu dari 8 rahasia dunia. Dungeon yang tidak mudah ditaklukkan dalam 10 tahun terakhir. Untuk masuk ke sana, Xavier butuh rekomendasi dari seseorang. Dan tiket masuknya ada di tempat yang Xavier tuju sekarang. Saat Xavier sampai di lokasi tersebut, di sana sudah ada Sahako. Xavier sebenarnya kecewa karena tiket yang dia maksud harusnya adalah Ned, bos dari Sahako. Sahako memang tidak bisa dibandingkan dengan Xavier nih. Sahako itu terlalu banyak bacot dan Xavier sudah maju buat ngehantam Sahako. Xavier yakin banget kalau di sana Sahako tidak sendirian dan meneriakin Ned untuk keluar. Tapi Ned malah tidak datang. Malahan sebuah cairan hitam aneh hidup itu menyerang Xavier. Nah, hal aneh ini bernama Sogot. Xavier sangat tahu dengan hal tersebut karena ini adalah item yang sangat sering digunakan pemuja Demon God. Sebuah benih terkutuk yang terus meminta pengorbanan. Sahako sangat bahagia melihat Xavier diterjang Sogot, tapi Sahako salah karena Xavier berhasil menghentikan Sogot dengan teknik aneh lagi. Sogot ini dikendalikan menggunakan sebuah alat musik khusus bernama Hypnos Ocarina. Kemampuan dari Zogot adalah memakan mana dari orang yang dia serang. Tapi itu bukan yang paling menakutkan karena yang paling ngeri adalah saat orang tersentuh Zogot. Kesadaran mereka akan hancur dan jika hancur 100%, manusia akan menggila menyerang sekitarnya. Sahako bahagia banget tuh melihat mata Xavier menjadi merah karena itu adalah tanda kesadaran Xavier akan hancur sepenuhnya. Tapi Xavier tentu saja punya jalan, dia malah menghancurkan Zogot yang menggerogotinya dengan cincin suci. Xavier ternyata sangat marah, dia teringat dengan masa lalunya. Xavier yang dulu hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan juga kawanannya, itu sekarang berpikir dia harus berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin manusia untuk berperang melawan Demon God nantinya. Tapi tentu saja Sahako bukan salah satu orang yang akan diajak Xavier. Dia tidak akan menyelamatkan manusia yang kejam mengorbankan manusia lain seperti Sahako. Dengan tekad itu, Xavier menyerang Sahako tanpa henti dan akhirnya dengan satu jurus rahasia, Dragon King Style Secret Art Thunderclap Palm. Setelah menghentikan Sahako, Xavier kemudian mengambil Ocarina. Alat musik ini ternyata juga bisa digunakan untuk memusnahkan Zogot. Setelah itu, semua udah selesai. Barulah kartu yang diinginkan Xavier mulai muncul, yaitu Ned. Xavier melakukan semua hal sampai sekarang cuma untuk memancing Ned agar bisa membodohin Ned memasukkannya dalam tim raid bulan depan. Ned yang ada di sana tentu saja tidak bersahabat. Ned mengeluarkan senjatanya lalu menerjang Xavier. Ned tentu saja tidak bisa menang dengan mudah karena Xavier berhasil menangkis semua serangan Ned bahkan menyerang balik. Xavier tahu betul Ned masih punya ilmu bela diri yang lebih hebat. Ned melepas senjatanya dan kedua orang ini menggunakan tangan kosong. Nah, karena teknik mereka berdua sama, mereka itu enggak kayak bertarung guys. Malah kayak lebih seperti menari karena satu sama lain tidak saling melukai. Ned yang lihat hal itu langsung berhenti bertarung dan menanyakan identitas Xavier yang sebenarnya. Dalam kepala Xavier, kebingungan Ned ini itu udah wajar. Guru Ned bernama Jinriang adalah sosok dari benua timur yang merupakan pemuja Demon God peringkat 9. Dalam klan Jinriang, mereka dikenal mewariskan teknik bela diri misterius bernama Dragon King Style hanya pada 2 orang yang berpotensi menjadi pewaris. Nah, 2 orang ini itu adalah anak Jinriang sendiri dan juga Ned, orang yang dipilih oleh Jinriang. Bela diri ini memiliki ciri khas khusus, yaitu butuh 2 orang agar salah satunya bisa sempurna lewat latih tanding dan juga pertarungan akhir. Jadi Ned sekarang bingung kenapa Xavier tahu tentang teknik yang diturunkan gurunya tersebut. Xavier dengan santai menjawab kalau Ned ini lumayan ngik-ngok otaknya karena Xavier bilang Ned tidak menyangka satu kemungkinan lain, yaitu adanya murid bayangan ketiga. Xavier mengaku dia murid bayangan dari Jinriang yang disiapkan untuk mengganti salah satu kandidat jika salah satu dari calon pewaris meninggal.
Dalam kepala Xavier, dia sebenarnya tidak berbohong karena dia tahu kalau memang ada murid ketiga, tapi murid ketiga ini udah selesai di tangan Party Altair, cewek yang jadi pacar Xavier di kehidupan yang lalu. Ned yang mendengar hal ini tentu saja tidak percaya dan dia siap untuk menyerang. Xavier malah memberi info lain lagi kalau dia tahu misi Ned dari gurunya. Misi Ned di sana itu untuk merebut Dragon Heart atau jantung naga, item yang bisa memberi penggunanya kekuatan setara naga. Nah, Ned berperan untuk membawa kabur jantung naga tersebut dengan kecepatan dari teknik bela dirinya. Xavier mengaku kalau dia disiapkan Jinriang untuk mengambil tugas tersebut kalau Ned gagal. Ned masih bingung dengan semua informasi yang dia dengar. Xavier kemudian memberikan pukulan terakhirnya pada Ned. Xavier membisikkan sesuatu, yaitu Blood Tears. Hal ini membuat Ned merinding. Blood Tears itu adalah harta dari keluarga Ned yang dirampas pihak kuil dan menjadi simbol balas dendam Ned. Harusnya itu cuma diketahui Ned dan juga gurunya. Hal ini membuat Ned percaya Xavier juga pemuja Demon God. Setelah semua hal yang terjadi, Ned kemudian membawa Xavier ke markas para pemuja Demon God di paroki ketiga. Ned mengenalkan Xavier pada pemimpin raid kali ini. Dia adalah Matthias Grimmer, salah satu kapten dari pihak kuil cahaya. Ya, dengan masuknya Xavier, maka sudah ada 40 orang pemuja Demon God yang akan masuk di dalam raid tersebut. Melihat hal ini, Xavier marah banget guys di dalam hatinya karena beberapa di antara mereka ini adalah orang super kuat yang harusnya bisa membela manusia melawan para Demon God di masa lalu. Malah membelot ke pihak para demon. Tapi Xavier harus menahan emosinya karena dia tidak boleh mengacaukan rencana besarnya. Di antara semua hal yang terjadi di sana, Ned yang masih galau tentang gurunya. Dia tidak menyangka guru yang dia percaya malah meragukannya. Padahal guru Ned adalah orang yang menggaransi Ned bisa membalas dendam pada pihak kuil cahaya. Tapi Ned tidak bisa meragukan gurunya juga lebih lama. Dia cuma harus membawa jantung naga yang bakal didapatkan dari raid nanti. Lalu persoalan Xavier, Ned terus waspada karena Ned melihat Xavier bisa mengincar nyawanya. Jadi untuk terus mengawasi Xavier, Ned menyarankan agar mereka terus bersama. Xavier setuju dengan apa yang Ned inginkan. Mungkin ada yang bertanya nih, kenapa Xavier ini kekeh banget mendekati Ned? Nah, ternyata itu bukan cuma persoalan ikut raid, tapi persoalan kehidupan Xavier yang sebelumnya. Xavier yang mencapai puncak kekuatan manusia itu disebabkan oleh satu guru, bukan Jinriang, tapi guru asli itu adalah Ned. Di masa lalu, Ned dibuang oleh Pultus Demon dan juga gurunya sendiri setelah menjalankan misi yang nantinya dilakukan Ned. Kemudian dalam pelariannya, Ned bertemu dengan Xavier dan mengajarinya teknik Dragon King Style. Jadi simpelnya Xavier mau kalau gurunya ini tidak lagi mengalami nasib buruk seperti di kehidupan sebelumnya dan ikut berjuang melawan Demon God. Keesokan harinya, nama semua orang yang akan mengikuti raid sudah muncul. Perjuangan Xavier selama ini tidak sia-sia. Namanya ada di sana. Sekarang dia berpamitan dengan tim Gute. Meskipun mereka sedih karena ditinggalkan Xavier, Xavier bilang kalau mereka harus lebih rajin berlatih agar suatu saat bisa bertarung bersama lagi. Hal ini setidaknya memompa semangat tim Gute. Semangat hidup inilah yang ingin dilindungi Xavier untuk semua orang. Karena dalam 3 tahun mendatang, sebenarnya kiamat sudah akan datang jika para pemuja Demon God itu berhasil membangkitkan Tartaros. Xavier harus mendapatkan jantung naga tuh untuk menghalangi hal itu terjadi. Setelah berpamitan, Xavier bertemu dengan Anna Primrose yang sudah menyiapkan equipment untuk Xavier. Dia menyiapkan berbagai senjata tumpul untuk Xavier karena dalam dungeon ini dia akan melawan tengkorak hidup. Xavier tentu saja senang, tapi dia tetap mengambil satu pedang. Dalam kepala Anna, itu sebenarnya tidak guna, tapi bagi Xavier itu adalah tiket keluar untuknya karena mau itu para pemuja Demon God atau pihak kuil, semua orang di raid ini itu adalah musuhnya. Persiapan terakhir pun dimulai di mana Anna memanggil Angelica untuk menggunakan blessing pada equipment Xavier. Seperti biasanya, pihak kuil Aria tentu mendapat bayaran mahal karena hal itu. Anna melakukan semuanya untuk Xavier karena tidak ingin kehilangan kliennya. Ya apalagi, Xavier membalas Anna dengan memberi beberapa ramuan berharga. Keesokan harinya,
Semua anggota raid ini sudah dikumpulkan. Mereka akan mulai ke tahap persiapan kelompok. Di sana sudah ada pimpinan paroki ketiga dan pemimpin raid ini yaitu Lucius. Dalam raid yang akan datang ini bakal ada lebih dari 80 pasukan yang dibagi menjadi lini depan dan lini belakang. Semua orang akan dikemandoi oleh orang-orang terkuat yang ada di raid tersebut. Kapten Hilar Arno, Kapten Magaleona, dan Kapten Regu Serang Matias. Di atas semua orang itu ada satu entitas. Ya, tepat sekali, dia adalah Lucius. Mungkin ada yang bertanya nih, kenapa Lucius tuh begitu kuat? Lucius itu penting banget buat pihak Kuil Cahaya. Dia adalah Saint yang dipilih oleh Dewa Cahaya Arya langsung. Dia mendapat stigma suci sejak umur 7 tahun yang menandakan dirinya akan menjadi Saint. Nah, siapa saja yang mendapat stigma suci ini sudah dipastikan ketika mereka meninggal, mereka bakal menjadi malaikat dan melayani Dewi Cahaya Arya secara langsung. Makanya semua orang memuji Saint Lucius. Sudah seperti melihat malaikat sungguhan. Antusias ini tentu dimanfaatkan Lucius untuk membakar semangat semua orang. Karena mereka akan melakukan raid yang dalam 10 tahun terakhir itu tidak bisa ditaklukkan siapapun. Keesokan harinya, semua orang yang berpartisipasi di raid ini sudah menjalani latihan yang begitu intens. Fisik dan mental mereka akan diasah untuk bisa bertahan di dungeon kota kuno Medea. Ya tentu saja semua orang yang mengikuti raid ini, Zephyr dan juga Ned menjadi yang paling menonjol karena serangan kombinasi mereka. Beberapa hari telah berlalu dan malam ini adalah malam sebelum raid dimulai. Zephyr mendatangi Ned di atas sebuah menara dan membawa sebuah makanan. Bukan cuma itu, Zephyr juga membawakan sebuah sirup hangat untuk Ned. Ned yang melihat kebaikan Zephyr makin bingung. Awalnya dia melihat Zephyr ingin mengakhirinya karena Zephyr adalah murid bayangan Jinriang. Tapi makin kesini Zephyr malah tidak memperlihatkan niat permusuhan, bahkan tidak meminta imbalan apapun. Padahal Zephyr tahu kelemahan Ned dan balas dendamnya untuk Blood Tears. Zephyr kemudian bangkit dan membisikkan satu hal lagi pada Ned. Ya, Zephyr ini emang suka banget bisik-bisik ya guys. Nah, bisikan tersebut Zephyr mengatakan siapa yang sekarang memegang Blood Tears. Pusaka dari keluarga Ned. Bisikan ini sekali lagi membuat Ned terkaget. Tentu kita bingung nih, apa isi dari bisikan Zephyr tersebut? Ya, tapi kalau mau tahu, kita tunggu saja deh di part selanjutnya di esok hari. Untuk sekarang, terima kasih udah menonton dan mensupport obrolan Isekai. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan Isekai.